Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat semuanya. Jadi kebanyakan di YouTube saya itu ngajari orang lettering sama kaligrafi, gambar ornamen gitu kadang, tapi juga saya pengen bikin konten seperti ini. Nggak tahu nanti ada yang nonton atau enggak. Coba nanti kalau ada yang nonton, betah sampai menit keberapa kalian mendengarkan saya bercerita. Saya juga pengen latihan storytelling, karena saya juga kadang sering senang bercerita, cuman ceritanya itu lompat-lompat ngalor ngidul, artikulasinya tidak bagus, kemudian ya kurang dapat penekanan gitulah. Terus jadi mungkin moga-moga nanti kalau saya bikin konten seperti ini, saya melatih diri saya untuk berbicara. Jadi saya pengen bercerita tentang jane bahagia iki opo. Ini topik yang sangat dalam sekali ya. Terima kasih yang masih nonton di menit pertama ini. Nanti kita lanjutkan. Jadi sebenarnya bahagia itu apa? Kemarin saya mendengarkan videonya Ferry Irwandi. Sudah jadi kebiasaan sih biasanya kalau berangkat atau pulang kerja gitu, kita nyetel YouTube atau Spotify yang orang itu kadang podcast atau bercerita, karena di momen di jalan tuh kalau kita nggak hibur dengan sesuatu yang membuat kita berpikir, kadang pikiran kita kemana-mana dan malah bahaya atau malah jadinya jadi ngantuk. Jadi di video itu Ferry menceritakan tentang makna bahagia yang nanti, ya karena saya sekolahnya di pesantren lama, saya di pesantren mungkin sekitar 7 tahun. Ada korelasinya yang sangat unik sekali dengan apa yang saya pelajari di pesantren. Teman-teman pernah nggak sih kalau mengenang sesuatu yang buruk itu kadang berasa lebih nyata dan sama menyakitkannya dibandingkan dengan kita misalkan pas mengenang sesuatu yang baik gitu. Kalau misalkan dihubungkan sama kejadian yang paling baru yang diangkat sama media hari ini tentang salah satu Gus yang mengomentari orang yang jualan es teh gitu ya. 10 tahun lagi misalkan bapaknya yang jualan es teh itu ditanya gitu, Pak, bagaimana rasanya didatangi Willy Salim kemudian dikasih uang segepok, masalahnya kemudian banyak yang selesai, atau misalkan ditanya bagaimana rasanya saat itu ditawari umroh atau ditawari anak-anaknya disekolahkan gitu sama Ustadz Salim atau teman-teman yang lain, banyak yang peduli, luar biasa. Itu mungkin dia akan bisa menceritakan, ya saya senang kayak gini. Cuman rasanya itu akan berbeda ketika ditanya, bagaimana rasanya ketika jenengan digoblok-goblokan sama orang yang jenengan kagumi, orang yang jenengan junjung tinggi pelajarannya dan lain sebagainya. Gurunya Anda menggoblok-goblokkan Anda gitu, rasanya gimana? Saya rasa itu nanti akan lebih berasa, kayak mengungkit kisah lamanya itu lebih berasa. Jadi kenapa seperti itu? Kenapa kita cenderung kalau kita mengulang, mengulik, mengingat hal-hal yang buruk itu, kenapa dia terasa lebih nyata, bahkan kroso niki luwih loro katimbang kalau misalkan dibandingkan dengan ketika kita mengingat sesuatu yang baik di masa lalu gitu, rasanya gitu berbeda gitu. Itu penyebutannya ternyata namanya negativity bias. Sudah sampai menit keempat masih ada yang lihat. Nah, ada alasan kenapa otak kita itu lebih gampang mengingat dengan lebih baik penderitaan yang pernah kita lalui. Jadi secara perspektif evolusinya manusia katanya ya, saya juga cuma baca-baca, dan kalau kemarin Ferry Irwandi juga mengatakan tentang komposisi otak dan lain sebagainya. Nanti kita coba akan sampai ke situ juga. Instingnya kita untuk bertahan hidup, instingnya kita untuk survive di kehidupan ini itu membuat kita lebih bagus mengingat hal yang buruk, karena dari situ kita belajar.
Karena dari situ membuat kita berkembang. Karena dari situ kita bisa belajar dari pengalaman negatif yang pernah ditimpa, yang pernah kita terima, biar kita menghindari itu. Kemudian kalau secara neurologis itu ternyata juga ada kayak amigdala, jadi kayak otak yang mengatur emosi, kemudian memproses rasa takut. Itu kadang malah memperkuat ingatan-ingatan tersebut. Dan nanti coba dicari sumbernya yang lain, saya kurang tahu. Kok bisa gitu? Kenapa kita tidak dibiarkan merasakan kebahagiaan itu lebih lama, lebih enak, lebih panjang, lebih menyenangkan gitu? Karena rasanya menyenangkan sekali kalau pas kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan misalkan. Tapi itu juga ternyata perasaan itu akan berlalu dengan sangat cepat. Kalau orang tidak bisa memaknai kebenarannya, kalau orang tidak bisa menerima dan belajar untuk mengakui hal-hal tersebut, dia nanti akan selalu diusahakan hidupnya mengejar apa yang namanya kebahagiaan. Pengennya pokoknya yang penak piye carane terus kayak gitu. Yang sebenarnya di bagian otaknya kita mengajari kita, oh ini loh kesalahan, oh ini loh penderitaan, oh ini loh yang terjadi di hidup, itu mesti ada seperti ini, biar kita berkembang menjadi lebih baik. Jadi kalau orang memaknai kebahagiaan itu sebagai sesuatu yang selalu menyenangkan, yang rasanya seperti itu, rasanya seperti dapat juara 1 misalkan. Tapi setelah sekian tahun berlalu, yang dulu misalkan pas SD kita dapat piala, senangnya luar biasa. Begitu sudah SMP nonton pialanya itu, ya sudah biasa saja gitu. Tapi kalau kita ingat mungkin pas SMP kita dibully luar biasa gitu ya, recall memorinya lagi ketika kita sudah kuliah misalkan, itu akan mengingat lagi dengan sangat jelas gitu. Dan akhirnya membawa ke kesimpulan, saya masih latihan bercerita. Ini menit ke-7, semoga masih ada yang mendengarkan. Absen kalau ada yang mendengarkan saya menit ke-7 ini. Maaf kurang terstruktur dengan baik. Jadi kalau setelah saya mendengarkan paparannya Mas Ferry Irwandi itu, yang dia juga belajar tentang Stoa dan lain sebagainya, dan menurut saya itu sangat perlu dipelajari buat kita semuanya. Akhirnya kalau kita memaknai kebahagiaannya sebagai mengejar sesuatu yang belum kita punya, rasa senang yang timbul ketika itu ada dan lain sebagainya, itu kita akan terus-menerus tergantung sama itu. Apakah itu datang setiap hari? Tidak. Jadi akhirnya dia tidak bisa bahagia dengan cepat. Terus bagaimana caranya biar bisa bahagia dengan cepat? Terus bagaimana caranya biar kita setiap hari itu bisa grateful, thankful, bersyukur, berterima kasih. Bagaimana setiap harinya kita biar bisa mindfulness kayak Mas Aji Santoso Putro gitu. Yang perlu kita lakukan ternyata mengubah makna kebahagiaan dari mencari kesenangan menjadi tidak apa-apa, menjadi yang penting tidak sedih tidak apa-apa, yang penting kita tidak menderita nggak apa-apa, bare minimumnya segitu gitu. Akhirnya kita akan lebih mudah untuk merasakan apa yang namanya kebahagiaan ini. Nah ini di menit ke-9 ini saya pengen bercerita tentang bagaimana ternyata korelasinya ini sama apa yang saya pelajari di pesantren. Masya Allah luar biasa. Enggak ya, ini enggak pengajian enggak. Ini saya sekedar pengen cerita aja. Jadi kalau Gusti Allah itu di surat Yunus ayat 62-63 itu, saya juga baru nyadarnya itu, menghubungkannya itu ketika menyebutkan salah satu cirinya wali Allah itu, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya ciri-ciri wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka enggak merasa takut, walahum yahzanun, mereka enggak bersedih.
Yang penting nggak takut sama masa depan. Yang penting nggak sedih sama kejadian masa lalu. Udah itu. Orang stres itu kebanyakan karena dia memikirkan hasil di masa depan atau dia mengingat sesuatu di masa lalu. Akhirnya membuat dia bersedih. Nah, kalau dari deskripsi yang kita obrolkan ngalor ngidul tadi, kalau kita membuat bare minimum kita bahwa oh nek senang dan bahagia itu kayak yang penting kita nggak sedih dan nggak rasa takut gitu. Itu kayak wis wali Allah gitu loh, bro. Jadi kayak oh hari ini hidup kita aman nih, hari ini kita bisa sarapan nih, hari ini ternyata saya masih bisa melihat orang tua saya nih, hari ini saya masih bisa bekerja nih, hari ini masih ada orderan nih, saya masih bisa desain misalkan. Itu akhirnya jadi kayak oh alhamdulillah gitu. Nggak usah saya muluk-muluk, waduh gimana ya. Yang lainnya satu desain misalkan harganya $10.000 kok saya cuma $10 atau $100 misalkan. Karena comparison is the thief of joy, katanya begitu. Wang sinawang itu melihat rumput tetangga selalu lebih hijau itu adalah penculik kenikmatan terbesar dari kehidupan kita, penculik kebahagiaan terbesar di kehidupan kita. Saya menasihati diri saya pribadi. Udah 11 menit. Apakah masih ada yang melihat? Mungkin saya nanti akan kalau sedih saya akan melihat video ini, melihat betapa konyolnya saya latihan berbicara di depan kamera. Mungkin saya akan menceritakan hal yang lain lagi yang kadang saya hadapi di kehidupan ini ya. Karena sebenarnya banyak hal yang bisa diceritakan gitu. Tapi itu hari ini yang saya kayak tamparan kerasnya di situ. Kenapa kita mencari rasa senang? Kenapa kita mengejar dopamin gitu? Kenapa nggak kita itu kayak oh lagi ini nih bare minimumnya itu yang penting nggak sedih dan nggak takut, itu udah merupakan sebuah kebahagiaan. Nanti dengan begitu kita lebih mudah menerima bahwa Gusti Allah itu Maha Adil. Barangkali ada yang pengen didiskusikan, silahkan komentar. Barangkali ada yang betul-betul menyimak sampai menit ke-13 ini, terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya juga masih belajar. Barangkali ada yang saya katakan ini keliru, silahkan diralat. Assalamualaikum.